Ya Glenny, selamat pagi. Tadi sekitar pukul setengah 6 pagi memang sudah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin. Dan setelah penangkapan langsung dibawa ke Mapolresta untuk dilakukan pemeriksaan juga secara lanjutan ataupun juga secara intensif. Nah, saat ini saya berada di TKP penangkapan akan ditunjukkan juga oleh juru kamera saya Junaidi Saputra. Ini posisinya ada di Jalan WR Supratman, Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung. Ini adalah kantor pusat dari Khilafatul Muslimin. Dan dapat Anda lihat, Glenis dan juga saudara, saat ini masih dalam penjagaan ketat sekali oleh polisi dan juga tadi kami sempat lihat ada dari anggota TNI juga. Ini aksesnya juga masih sangat dibatasi karena di dalam masih dalam proses penggeledahan. Kalau tadi kami mendapatkan informasi juga dari salah satu staf dari pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, yang juga berada di lokasi saat ini. Ia tadi sempat menjelaskan bahwa kantor pusat Khilafatul Muslimin di sini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama adalah masjid, kemudian lantai kedua dan juga lantai ketiga adalah kantor pusat, ada juga perpustakaan di sana, dan lantai keempat adalah kediaman dari salah satu pengurus Khilafatul Muslimin. Nah, kalau dari pantauan kami, tadi kami melihat untuk di lantai 2 yang menjadi kantor pusat dari Khilafatul Muslimin terlihat ada aktivitas dari polisi. Artinya tentu pencarian barang bukti dilakukan di kantor pusat itu. Apa yang dicari tentu ini yang masih kita tunggu sama-sama, tapi tentu adalah barang-barang yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana terhadap Abdul Qadir Baraja ini. Dan karena proses yang dilakukan adalah proses penangkapan, tentu artinya polisi sudah memiliki dugaan kuat soal apa tindak pidana yang dilakukan, juga sudah memiliki bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Tadi juga dari informasi yang kami dapatkan sudah ada surat penangkapannya, sehingga proses penangkapan juga berlangsung secara tidak lama, karena ketika ditunjukkan surat penangkapan itu dari Abdul Qadir Baraja juga langsung mengikuti arahan polisi untuk dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung pagi tadi. Dan kalau kita lihat memang ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pertama kali soal Khilafatul Muslimin ini dapat dikatakan disoroti betul oleh Polda Metro Jaya ketika muncul video adanya konvoi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Konvoi itu kemudian juga diselidiki oleh polisi, dilihat ataupun juga dicari identitas dari para pengendara yang terlibat dalam konvoi. Kalau informasi terakhir yang disampaikan sudah diketahui profil ataupun juga sudah dilakukan profiling dan dilakukan pendalaman lagi, dicari apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Dan kemudian kalau dari pernyataan pimpinan Khilafatul Muslimin yang hari ini ditangkap, yaitu Abdul Qadir Baraja, sebenarnya aktivitas konvoi ini adalah aktivitas yang rutin dilakukan oleh anggotanya sudah dalam beberapa tahun, dilakukan beberapa bulan sekali untuk dapat dikatakan menyiarkan ideologinya. Tapi sebelumnya Abdul Qadir Baraja ini juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada niatan dari Khilafatul Muslimin untuk mengganggu NKRI. Tapi kalau yang kami dapatkan informasinya dari polisi, sebenarnya yang disampaikan Abdul Qadir Baraja di media sosial ataupun juga di media tidak sesuai dengan penemuan polisi. Ini yang masih akan kita tunggu sama-sama bagaimana hasil pemeriksaan dari polisi, apa dugaan tindak pidana yang ditemukan itu. Karena juga selain kalau kita lihat dari misalnya kasus aksi konvoi yang juga dilakukan di Brebes dan juga ditangani oleh polisi, dugaan tindak pidana ataupun juga pasal yang digunakan oleh polisi adalah soal penyiaran berita bohong, kemudian juga terkait dengan potensi makar. Nah, akan kita lihat apakah pasal dan juga dugaan tindak pidana yang sama yang ini juga yang akan digunakan polisi kepada Abdul Qadir Baraja, atau ada pasal ataupun juga dugaan tindak pidana yang lain. Hanya Abdul Qadir Baraja saja informasinya dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa stafnya yang turut serta mendampingi Abdul Qadir Baraja ke Mapolresta. Tadi kami sempat menanyakan juga Abdul Qadir Baraja dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pemeriksaan. Kalau kita lihat juga dari pernyataan Densus 88 misalnya, memang kalau Abdul Qadir Baraja ini memiliki catatan yang disoroti oleh polisi karena dari riwayatnya ataupun juga dari rekam jejaknya, dari Abdul Qadir Baraja ini sebelumnya juga pernah ditangkap karena pernah bergabung NII atau Negara Islam Indonesia, sehingga Densus 88 juga
tengah mengumpulkan bukti dugaan terorisme. Nah, tapi ini juga akan kita lihat apakah dugaan ini yang disebutkan oleh atau sempat disinggung oleh Densus 88 ini juga kemudian terbukti atau masih dalam proses pencarian barang bukti, atau pada hari ini fokus kepada dugaan yang seperti di Brebes, yaitu dugaan makar dan juga penyiaran berita bohong. Glenis. Iya, hingga saat ini masih dilakukan penggeledahan di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Namun untuk pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir ini sudah dibawa ke Polda Lampung. Lantas Cindy, Anda mengikuti langsung bagaimana penangkapan? Adakah keterangan ataupun saat momen penangkapan ini berlangsung bisa Anda ceritakan bagaimana? Pukul berapa tepatnya? Ya, tadi kami tidak mengikuti secara langsung karena terbatas sekali aksesnya Glenis dan juga saudara. Tapi dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, sekitar setengah 6 sampai pukul 6 pagi tadi proses penangkapan ini dilakukan ketika Abdul Qadir Baraja ini selesai melakukan sholat subuh, kemudian juga masih berada di lokasi, kemudian dilakukan penangkapan dengan mengedepankan cara-cara yang humanis, begitu. Karena ketika datang, kemudian menunjukkan surat penangkapan dari polisi, kemudian melihat itu dari Abdul Qadir Baraja juga langsung mengikuti instruksi polisi ke Mapolresta Bandar Lampung. Nah, di sana nantinya tentu akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam setelah melakukan tes kesehatan juga, karena itu juga menjadi SOP yang perlu dilakukan oleh setiap saksi maupun juga tersangka yang diperiksa, yaitu melakukan tes kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi. Nah, nanti setelah pemeriksaan itu sudah cukup, begitu, pemeriksaan awal sudah cukup, kemudian penggeledahan juga sudah menemukan sejumlah barang bukti, nanti akan dilakukan konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung informasinya. Setelah itu, kalau dari jadwal yang kami terima sejauh ini, nantinya juga Abdul Qadir Baraja ini akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan juga penahanan di Polda Metro Jaya. Ini akan kita tunggu kapan konferensi pers ini akan dilakukan dan juga kapan Abdul Qadir Baraja ini akan dibawa ke Jakarta. Dapat Anda lihat, saya akan ceritakan lagi Glenis dan juga saudara, saat ini untuk anggota maupun juga jemaah Khilafatul Muslimin yang tiba di tempat kejadian perkara di depan kantor pusat dan juga Masjid Khilafatul Muslimin di Jalan WR Supratman Bumi Waras Teluk Betung Bandar Lampung, ini juga jumlahnya semakin bertambah dari pagi tadi. Karena mereka juga informasinya tidak mengetahui apapun soal penangkapan ini, mereka baru tahu dari media, sehingga mereka mau melihat langsung apa yang terjadi, kemudian bagaimana kondisi dari pimpinannya, yaitu Abdul Qadir Baraja. Glenis. Iya, ini tempat Anda melaporkan cukup ramai di pagi hari, dekat juga dengan permukiman banyak toko-toko begitu. Sebenarnya bagaimana tanggapan warga sekitar terkait dengan penangkapan Khilafatul Muslimin ini? Ya, posisinya memang ini dekat dengan ruko dan juga pasar, dan ini memang menjadi akses yang ramai sekali dilalui kalau dari pantauan kami. Tapi kalau dari pagi tadi sejauh ini warga di sekitar masih belum tahu apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. Mereka juga justru menanyakan kepada kami apa yang terjadi. Jadi informasi soal penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin ini belum diketahui oleh warga sekitar setidaknya. Dan karena memang ini adalah atau tempat kejadian perkara berada di akses jalan yang ramai sekali dilewati oleh pengendara roda 2, roda 4, kemudian juga banyak aktivitas masyarakat di sini karena banyak ruko tadi dan juga dekat dengan pasar. Memang pengaturan arus lalu lintas ini juga dilakukan oleh polisi untuk mengatur agar tidak ada kendaraan yang berhenti ataupun juga memperlambat lajunya di area TKP untuk menghindari adanya kemacetan yang juga panjang. Karena kalau kami lihat memang dari pagi tadi sempat ada beberapa motor misalnya yang berhenti untuk melihat langsung, tapi kemudian karena lagi-lagi ini masih dalam proses penggeledahan dan aksesnya juga sangat terbatas, kami pun juga masih hanya diperbolehkan sampai di luar saja, belum boleh masuk. Jadi untuk masyarakat pun juga diminta untuk tidak berhenti, tidak melihat proses dan langsung melanjutkan perjalanan mereka. Glenis, ini juga untuk menghindari adanya antrian kendaraan di area TKP terutama di pagi hari ini. Glenis. Baik, Cindy Permadi, kami akan hubungi Anda kembali terkait dengan penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung.
Terima kasih Cindy Permadi dan kami akan hubungi kembali.